Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali dengan channel CCRS 1972. Dalam kesempatan ini akan berbagi cara penulisan ijazah untuk tahun pelajaran 2023-2024. Salam apa tuh, operator Kemenag Kabupaten Serang. Baiklah teman-teman, pertama kita buka juknisnya ya. Ini juknisnya, teknis penulisan ijazah dipersembahkan oleh tim teknis Kemenag Kabupaten Serang. Nah, ini adalah surat ya, surat penyampaian juknis dari KSKK. Kemudian ini adalah SK-nya. Ini sudah tertuang dalam juknis semuanya ya. Ini latar belakang untuk pembuatan dokumen negara berupa ijazah ya, dari jenjang RA, MI, MTS, MA dan MAK. Nah, petunjuk penulisan belangko ijazah. Nah, nomor 1 ini ijazah madrasah RA, MTS, MA dan MAK diterbitkan oleh satuan pendidikan yang telah memiliki izin operasional ya. Untuk ijazah RA dicetak 1 halaman, sedangkan ijazah MI, MTS, MA dan MAK itu dicetak bolak-balik ya. Data siswa di halaman depan dan daftar nilai di halaman belakang. Ijazah madrasah ditulis tangan dengan baik, benar, jelas, rapi, dan mudah dibaca dengan menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. Ini tinggal dibaca selanjutnya ya. Ada beberapa ini yang harus diingat, bahwa ketika ada kesalahan dalam penulisan ijazah itu tidak boleh dicoret, ditimpa atau ditipek. Nah, harus diganti dengan belangko ijazah yang baru. Nah, ini silahkan nanti mengajukan ya ke provinsi ya, ke Kemenag provinsi ya. Jika terjadi kekurangan belangko ijazah, Kanwil Kemenag Provinsi segera mengajukan surat permohonan penambahan belangko ijazah ke Direktorat KSKK begitu. Selamat tampaknya tanggal 30 April. Artinya dari madrasah gitu ya. Jangan sampai menunggu tanggal ini ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu teman-teman ya, kita langsung saja teknik penulisan ijazah, langsung saya contohkan dengan belangko ijazahnya ya. Nah, untuk TMT di sini sudah diatur ya. Di PDUM juga kelulusan alia itu tertanggal itu 6 Mei 2024. Sementara untuk MTS MIRA itu tanggal 10 Juni 2024. Untuk halaman depan di sini kita perhatikan bagian 1, ini bagian 1, ini 1 ya. Ini bagian 1. Diisi nomor surat keluar khusus ijazah yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang menerbitkan ijazah. Artinya ini berdasarkan surat keluar dari masing-masing madrasah ya. Nah, kalau untuk jenjang MA di sini, kalau ada jurusan MIPA, IPS, maka tertera dalam ijazah di sini peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam gitu. Kalau misalkan jurusan IPS, berarti di sana peminatan ilmu pengetahuan sosial. Baik, untuk penomoran ini harus 4 digit ya, 4 digit. Kalau jumlah siswanya misalkan 50, maka dimulai di sini yaitu 000 ya, 01 1.
Kalau nomor terakhirnya berarti di sini adalah 50 gitu. Nah, MA itu kode ya. Ini MA untuk jenjang MA. Titik 28 itu adalah kode provinsi ya. Ini. Titik 24 itu kabupaten. Nah, kita kabupaten provinsinya kodenya 28 untuk Banten ya. Titik 04 itu untuk Kabupaten Serang. Nah, 0092 ini adalah kode madrasah yang terdapat pada PDUM. Selanjutnya PP titik 01.1 ini ya, garis miring 05 garis miring 2024. Ini adalah tahun penerbitan ijazah ya. Nah, kalau 05 itu adalah bulan penerbitan ijazah. Nah, PP itu klasifikasi surat, tidak boleh dirubah. Selanjutnya nomor 2 diisi nama madrasah bersangkutan yang memberikan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Nah, nama ini harus sesuai dengan nomenklatur ya, tidak boleh beda. Kalau tertulis nomenklaturnya itu Mas Darul Falah, maka ditulis di sini Mas Darul Falah. Tapi kalau misalnya nomenklatur ditulisnya itu MA Darul Falah, maka ditulis harus MA Darul Falah. Begitu ya teman-teman. Nomor 3 itu NPSN ya, nomor pokok sekolah nasional. Sini contohnya misalkan NPSN-nya 2005. Nah, misalkan kita di sini kita contoh misalkan 20 ya 622 dan selanjutnya misalkan begitu tuh. Nah, kabupaten kota ini Serang ya, nomor 4. Nomor 5 itu provinsi, nah kita tulis Banten. Nomor 6 ini adalah nama ya, nama pemilik ijazah harus menggunakan huruf kapital. Ini Aisyah Elvina misalkan contoh. Nah, bagian 7 itu tempat tanggal lahir ya. Terus nomor 8 itu diisi nama orang tua atau wali sertifikat ijazah gitu. Nah, ini harus disesuaikan dengan yang tercantum pada ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang di bawahnya. Jadi ini harus menyesuaikan ya, yang tertulis di sini nama orang tua wali itu menyesuaikan dengan ijazah jenjang sebelumnya gitu. Kalau ini aliyah berarti jenjang sebelumnya itu adalah MTS atau SMP. Nomor induk siswa ini nomor induk yang dikeluarkan oleh madrasah. Nomor 10 itu Nisen, nomor induk nasional ini nomor induk nasional yang dikeluarkan oleh Spendik. Nomor 11. Nah, nomor 11 di sini TMT ya, TMT Serang, 06 Mei 2024. Nah, terus selanjutnya nomor 12 diisi nama kepala madrasah. Nah, bagi madrasah pemerintah, apabila tidak ada kepala madrasah itu, maka ijazah ditandangin oleh pelaksana tugas kepala madrasah yang ditetapkan pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. Ini kalau misalkan PLT-nya itu bisa juga ya ditetapkan oleh yayasan, bisa menandatangani di sini. Kalau untuk kepala madrasahnya yang PNS, maka di sini ditulis NIP-nya. NIP ya. Misalkan 1980 dan seterusnya kan gitu ya. Tapi kalau misalkan dia bukan PNS, cukup dikasih strip. Nah, ini pas fotonya ya, silahkan disesuaikan. Kemudian stempel. Nah, stempel ini kena sedikit gitu ya, itu mengenai foto sedikit gitu.
Ini bisa dikasih warna begitu biar kelihatan ya. Udahlah, stempel aja gini ya. Itu adalah untuk bagian depan. Untuk bagian belakang ini adalah identitas siswa dan nilai. Nama ini satu ya, nama biasa ditulis di huruf kapital, tempat tanggal lahir ya, ini NIS ya dari madrasah, ini NIS nomor induk nasional huruf pendek ya. Untuk penulisan nilai ini kita ambil contohnya dari SKL ya. Dari SKL ini kelihatan IPA misalnya gitu ya. Ini namanya samakan gitu ya. Terus nilainya di sini misalkan Quran hadis 85. Maka di sini juga tertulis 85, tapi ditulis pakai hurufnya adalah 85 karena huruf di sini bukan menjelaskan nilai tempat dari lambang bilangan ini, tapi menjelaskan huruf ini dari angka ini kan gitu. Bukan menunjukkan nilai tempat. Nah, akidah 78 ini contohnya ya. Ini sesuaikan dengan SKL ya, ketika pencetakan SKL di PDUM. Nah, untuk nilai 80 maka ditulisnya 80 ya, 80 bukan ditulis 80 ini. Ini salah, tapi 80 ini berdasarkan dari SKL PDUM. Itu teman-teman ya. Nah, terus ini diisi silahkan. Nanti di sini ada nilai rata-rata, kemudian Serang semua Mei 2024 ya. Mungkin itu saja teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Nah, mudah-mudahan ya teman-teman, kalau ada kekurangan kami mohon maaf ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.